Pak, ini kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi bareng Pak. Walaupun kopinya satu Pak. Namanya juga kopi bareng. Kopi bareng artinya bisa satu, bisa dua. Bisa satu, bisa dua. Iya. Pak. Nih Pak, ini kan tanggal kita syuting itu tanggal 26 Agustus. Kemarin di tanggal 25 tuh ramai sekali nih terkait saudara-saudara kita. Iya. Ya, yang memang katakan melakukan sebuah aksi lah, katakan seperti aksi, itu. ya. Betul. Gimana nih ceritanya? Ya kan banyak cerita-ceritanya kan sampai malam katanya itu, dari pagi sampai malam. Iya. Terus diserukannya itu di medsos itu Revolusi Rakyat Indonesia. Judulnya apa memang apa tuh? Di sini sih diberitakan demonstrasi ini dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR. Dan diserukan di media sosial dengan nama Revolusi Rakyat Indonesia. Siap. Ada masalah mungkin? Maybe. Nah ini kan yang perlu dibahas di sini sama kita, Pak. Tapi mungkin ini bukan pembahasan. Bukan, apa itu? Hanya sekedar ya kita mungkin sekedar menggarisbawahi. Oke. Karena kalau kita kaitkan bahwa semua kejadian itu tidak ada yang kebetulan nih. Betul. Gitu kan. Jadi ila binilah likuli fi'azali fi'atabu. Jadi semua perkara kita dudukan bersama bahwa ini adalah kehendaknya gitu kan, atas izinnya, terlepas mungkin kacamata manusia mungkin dianggap tepat ataupun tidak tepat. Betul. Jadi kita jangan terlalu jauh dulu nih, ada justifikasi gitu. Nah mungkin gitulah sebatas. Jadi saya pikir atadapi gua bidiamut hal yang wajar saja, dan itu merupakan bagian daripada proses. Betul, dan itu negara kita kan negara demokrasi Pak. Jadi betul. Boleh nggak merokok nih? Boleh, silakan Pak. Bebas mengemukakan pendapat. Betul. Dan memang sangat ramai sekali Pak peserta aksinya ya. Cukup signifikan mungkin ya. Iya. Menurut berita itu. Menurut berita yang ada itu diperkirakan saudara-saudara kita itu ada berapa orang gitu ya. Menurut berita kalau jumlah itu belum tahu pasti Pak. Karena tidak ada absensi ya. Tidak ada absensi. Iya betul. Tapi ada beberapa elemen masyarakat. Iya. Termasuk katanya ada pelajar SMA. Oh, betul. Mahasiswa. Ini kok sampai melibatkan setingkat SMA gitu ya. Nah itu Pak. Wah, itu sangat luar biasa artinya. Jadi cukup memenuhi seluruh elemen. Betul. Dari yang paling muda sampai yang paling tua ada. Tapi ada klarifikasi juga dari beberapa organisasi besar seperti macam BMSI dan KSPSI menyatakan tidak terlibat. Karena dibicarakan oleh mereka, aksi ini tidak jelas penanggung. Nah ini betul. Kita mungkin ini ngomong-ngomong isu yang dibawa itu terkait apa gitu? Apa toh hanya kenaikan tunjangan yang di Jakarta sana, atau mungkin ada yang saya tahu isu lain gitu? Yang saya tahu itu kan kalau yang di Pati itu isunya demonya itu terkait bupati, penurunan bupati. Nah, kalau di sini ada di nasional Jakarta sana tuntutannya itu ada beberapa Pak. Menolak kenaikan gaji anggota DPR satu, menolak ulang penulisan sejarah Indonesia, dan ini yang paling menarik Pak. Meminta Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melepaskan jabatannya. Wah, ini sangat menarik gitu ya. Paling menarik. Artinya ini by design mungkin ya. Maybe. Bisa. Nah, ini isunya sangat kalau saya lihat kita kan orang kampung nih, orang awam, orang lembur, orang gitu nih. Jadi sangat jauh lah kita misalkan sampai mengamati yang ada di Senayan, sampai yang di Jakarta.
Tapi mungkin setidaknya kalau kita kaji, kalau kita lihat, kalau kita analisis melalui obrolan ngopi hari ini ringan-ringan nih, kenapa tidak? Betul. Ini kita bahas dengan kita tanggapi dengan kapasitas kita sebagai orang awam. Orang awam, betul. Pak. Abdi orang awam. Ya. Nah itu menurut Bapak gimana nih Pak? Upami abdi penginten kacamata orang awam, sebetulnya kan antara naik dan tidak itu kita tunda dulu nih, gitu nih. Betul. Sepakat Pak. Sepakat kan? Nah, pertanyaannya, apakah yang dulu juga diberikan dari segala fasilitas itu sudah mampukah mengaplikasikan tugas dan fungsinya? Betul. Karena kan secara umum wakil kita itu adalah budgeting, legalising, dan pengawasan. Nah, mungkin kalau dilihat secara aplikasi tugas di lapangan tadi, tupoksinya sudahkah layak? Kan berbicara gitu, sudah tepat, baik. Tentunya kacamatanya dari berbagai sisi dong. Betul. Ya, nah kalau mungkin kacamata orang awam, saya kan tadi, kalau saya sih mungkin lebih dari itu juga, why not? Tapi kan itu ada tapinya gitu kan. Mampukah mereka tadi mewakili? Betul. Amanah. Menjadi wakil amanah, bertanggung jawab hingga masyarakat kita ini merasa. Yang jelas mereka duduk di sana mampu tidak mewakili kita. Hingga aplikasinya tadi dapat dirasakan nih oleh seluruh khalayak, seluruh elemen. Nah gitu. Anu disebut penginten negeri makmur loh jinawi teh kumaha gemah ripah loh. Nah, kalau memang sudah gemah ripah loh jinawi, kenapa tidak para dewan pun diberi tunjangan yang lebih mungkin gitu. Jadi kalau saya mungkin dalam ngopi ringan hari ini kita simpan dulu nih masalah nilai gitu kan. Tapi mari kita sama-sama koreksi, mari kita sama-sama garis bawahi apakah mereka duduk itu betul kan tidak sudah mewakili kita di sana gitu kan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat misalkan gitu kan. Misalkan ini mah misalkan pendidikan, misalkan atau kesehatan. Nah, yang notabene nih kalau baca beberapa surat media bahwa pendidikan pun hari ini sangat mahal kan, gitu. Katanya, ini mah katanya malu lah kan gitu, kita kan orang awam gitu katanya. Nah itulah. Jadi mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang mendasar gitu kan. Karena negara itu berdiri di atas 3 pilar. Ada wilayah, ada yang diurus dan ada yang mengurus. Udah itu konsep negara itu. Tapi sekarang katanya harus ada pengakuan dunia. Pengakuan terkait apa nih Pak? Keabsahan negara itu dapat diakui apabila dunia mengakuinya. Udah itu simpan dulu aja dari itu katanya. Tapi yang jelas tadi sebuah negara itu bisa berdiri ketika ada wilayahnya teritorial, yang kedua ada rakyatnya, dan ketiga ada amilin pengurusnya. Walau alam penginten jenengan nama pada pemerintah mangga pada bentuk nama yang jelas dia yang mengurus rakyat. Nah udah 3%. Dan mungkin bisa saja mereka itu amanah yang duduk di Senayan. Nah ini kan posisinya permasalahannya itu kan kalau bahasa di ini kan awal akhir. Betul. Dari bawah sampai atas Pak. Dari atas sampai bawah. Mungkin yang di atasnya yang pejabat pemerintah yang di atas itu mungkin amanah, mungkin amanah, tapi yang di bawahnya kalau berbicara itu mungkin tidak cukup waktu 3 jam. Jadi banyak sisi gitu kan, banyak parameter hingga berjalannya sebuah proses ini gitu kan. Tapi yang jelas yang namanya diberi kedudukan, itu jelas itu sebuah amanah. Tidak bisa dipungkiri bahwa jabatan, kursi dan lain sebagainya itu adalah amanah. Jangankan duduk kursi dan duduk dong, diberi telunjuk saja kita ini amanah gitu. Nah itu kan secara hakikatnya gitu. Nah jadi di samping amanah juga banyak sisi lain mungkin yang perlu di garis bawahi. Di tanggal 25 tuh ramai sekali nih
Nah itulah mungkin pemirsa. Jadi mungkin ini kan hanya obrolan ringan dan berharap mungkin di masyarakat pedesaan seperti saya nih orang awam berharap jadi sebuah penyelenggaraan itu tadi berlaku jujur, adil, amanah. Ya mungkin kalau dari sudut pandang religi mungkin kan siapa sih panutan kita? Betul. Sam uswatun hasanah. Jelas beliau adalah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para penulis buku dunia pun dalam judul bukunya itu Leadership of Power of Leadership. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad itu dari 100 gaya kepemimpinan dunia dia ditempatkan di urutan nomor 1. Saking tadi mungkin saking amanahnya, saking tablignya, al-aminnya, asidiknya, ya itulah mungkin seperti itulah. Nah, mungkin hari ini karena kita tanpa disadari mungkin sudah melupakan sang figur itu. Di antaranya itu mungkin di antaranya saja gitu kan. Kalau diambil dari sudut pandang agama. Nah, mungkin dari kacamata politik, dari kacamata sosial, dari kacamata ekonomi mungkin ini kan perlu ahli juga ini. Saya kan bukan apa-apa di sini. Gitu. Ini kita nanti mudah-mudahan setelah video ini tayang Pak. Akan ada ahli-ahli pakar yang lebih bisa mendalam memberikan penjelasan. Saur cek sunana mah ngaejawan. Itu Pak. Itu nggak bejer-beaskeun gitu. Karena kan kita hanya orang awam teman-teman. Betul. Jadi hanya membicarakannya yang kita pahami. Nah itulah mungkin jadi kita sebagai masyarakat mungkin merasa prihatin. Betul. Nah itu Pak. Merasa prihatin melihat gejolak hari ini. Sampaikan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Bahkan kalau mendengar sudah ada korban juga kan. Kalau tidak salah gitu kan. Ya korban kan bukan berarti meninggal. Kan jangan terlalu menyudutkan gitu kan. Dan memang banyak juga masyarakat yang misalnya sedang berkumpul atau sedang menonton itu terkena gas air mata juga. Nah itu mungkin bisa dibahasakan oleh kami orang awam itu korban juga gitu Pak ya. Iya korban lah. Artinya kan dia sudah jauh-jauh mungkin kalau dari Tasik nih. Dia sudah mungkin perjalanan juga mungkin 6 atau 7 jam kan. Nah, belum lagi di sana. Jadi mungkin perlu 2 hari. Tapi mungkin di sana ada tadi insiden gitu misalkan dia kena air mata dan sebagainya. Nah artinya kan dia belum tentu bisa pulang dong. Kalau memang mungkin insidennya agak berat mungkin perlu perawatan juga kan gitu. Nah ini makanya prihatin tadi mendengar dari Kang Fikri bahwa sampai melibatkan di tingkat usia pelajaran SMA gitu. Nah artinya masyarakat ini benar-benar sudah tergugah sampai ke level itu gitu kan artinya kan gitu. Sampai ke level orang yang paling muda lah. Yang semestinya mereka itu duduk manis di bangku sekolah. Gitu. Betul. Belum terlalu memikirkan tentang negara, tentang politik. Kalau mahasiswa mungkin secara logika gitu. Kalau mahasiswa mungkin saya pikir sudah waktunya berpikir dan turut andil. Betul. Bahkan saya dengar juga kalau dulu gerakan-gerakan saudara-saudara kita di akademisi sepertinya mungkin murni kalau dulu gitu. Tapi katanya hari ini gerakan-gerakan yang diwakili oleh para mahasiswa pun katanya sudah tidak menggambarkan, tidak menginspirasikan gitu kan. Katanya itu juga gitu. Katanya loh para pendengar dimanapun itu. Ya katanya kan ada yang misalnya nih katanya juga ada yang mendalangi lah, ada apa kan gitu ya Pak ya. Iya saya juga sampai bingung gitu kan, ada skenario lah katanya ada bagian kok menyampaikan pendapat sampai begitu. Tapi untungnya di Indonesia itu tidak Pak. Gimana?
Itu di Konoha katanya Pak. Oh iya, benar di Konoha ya. Kalau di Indonesia mah alhamdulillah. Kalau di Indonesia seperti demo 25 Agustus kemarin itu pure benar-benar mengemukakan pendapat. Iya. Artinya insya Allah kalau di Indonesia masih di dalam taraf wajar-wajar saja. Betul, Gitu kan. wajar saja. Artinya yang tadi menyampaikan pendapat dan sebagainya masih dapat diantisipasi, Iya. dikendalikan mungkin oleh aparat keamanan. Jadi kalau yang tadi dibicarakan Konoha, Konoha. oh di Konoha, saya udah gitu marah gitu. Aduh, itu teh Konoha teh paling mana ya gitunya. Nah mungkin Kang Billy kalau sedikit, artinya mereka semua itu kan sudah tidak menggunakan salah satu perangkat budayanya. Betul. Dan Abi yakin kalau mereka masih menggunakan perangkat budaya, mungkin tadi tata titi undak unduk masih dipergunakan. Ya. Etika, estetika, adab gitulah. Betul. Nah, itu salah satunya mungkin karena mungkin tadi sudah melupakan apa sih budaya yang memang dilahirkan oleh para leluhur kita kan gitu. Iya, betul Pak. Yang memang budaya kita itu katanya asah asiasu, dedehan, kanyahan, asihan kan gitu. Yang asuhan gitu kan gitu. Kalau memang menurut banyak cerita uga atau babat gitu kan, nah itulah para leluhur kita yang memang mengajarkan asah asiasu. Betul kan. Ya kalau tadi disinkronkan ya Kangjeng Nabi Muhammad teh ya sama gitu kan gitu, dia selalu dedehan gitu kan, dia selalu akur gitu kan, mau diakurkan gitu kan. Kedua dia selalu membangun toleransi, dia toleransi gitu kan. Bahkan katanya itu Pak di dalam Islam itu ada juga cara mengingatkan. Betul. Ya kan, betul. ada tata caranya. Dan Ya. sebelum sampai kita harus bagaimana gitu kan. Nah makanya kalau dalam pelajaran ilmu komunikasi mungkin kan itu ada yang namanya public speaking. Betul. Sama juga di ilmu kemediaan kan ada public speaking. Jadi hari ini mari kita berpikir bersama bagaimana kita menyampaikan sebuah kalimat, sebuah rilis, sebuah berita gitu kan, hingga si pendengar itu tadi merasa nyaman, merasa tertarik dan akhirnya terlahir kesadaran. Betul. Nah, betul. Jadi mungkin ilmu itu yang hari ini kurang dipelajari gitu betul. kan. Ya dan kalau misalnya dari teman-teman juga mau mengomentari bisa dikomentari di YouTube. Atau mungkin mau datang juga boleh. Memberikan komentar, mangga di atas di mana nih kamu? Di studio James Kreatif di Komplek Kantor Persatuan Wartawan Republik Indonesia GPT Kota Tasikmalaya. Itu di mana Pak? Jalan Pemuda nomor 2B. Yuda Negara Cihideng Kota Tasikmalaya. Tapi katanya sudah ada namanya tuh katanya studio itu. M99 Oke, nanti kita bahas saja ya. M99 dan TLC dan lain sebagainya. Betul. Dan bisa saja kan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait hal isu-isu apapun, baik nasional maupun lokal, Pak. Dengan mungkin bisa saja dengan para ahli. Iya dong. Para ahli, para sesepuh. Betul. Gitu kan. Kalau di budaya itu kan ada pakar, ada praktisi. Betul. Nah, mungkin yang lebih tepat itu praktisi. Ya. Artinya kalau praktisi dia simple gitu. Betul. Fleksibel maksudnya. Ya. Fleksibel gitu kan gitu. Tidak mengedepankan disiplin ilmunya gitu kan gitu. Karena memang disiplin ilmu itu kan hanya menjadi dasar. Kadang-kadang disiplin ilmu ini implementasi di lapangannya kadang-kadang jauh juga nih kan. Iya betul gitu, Pak. gitu. Mungkin gini, jangankan orang lain mungkin Pak ya, kita aja misalnya hanya pintar di obrolan gitu, tapi kan belum tentu bisa. Oh iya dong. Mengaplikasikan. Betul. Gitu. Makanya dalam sebuah buku itu kan cara transfer ilmu itu kan ada 3 konsep. Pertama kita mendapatkan data, mungkin dengan namanya istilah Timur Tengahnya
bisa tilawah juga boleh. Teman-teman. Nah, itu kan mendapatkan data. Betul. Kita ada yang memberikan data melalui penglihatan, pendengaran, membaca, atau apapun semuanya kan. Nah, yang kedua, ini pemahaman yang ini sulit. Jadi sebuah data bagaimana kita olah hingga menjadikan sebuah pemahaman gitu kan, dan akhirnya melahirkan sebuah gelombang energi gitu kan. Insya Allah kalau memang 2 tahap itu sudah dilewati, artinya dalam melaksanakan pun tidak akan sasar. Dan ketika semua dipahami, dimengerti, dan mungkin diredukan pembicara bahasa Sunda katanya, insya Allah semua akan amanah. Iya. Dan masyarakat akan tentram. Makanya mungkin kalau kami boleh mengatakan di Konoha tadi, mungkin tadi kekurangan data. Iya. Artinya semua ini kan kekurangan data, karena yang kita tahu no abdi panginten gaduh dongeng bahwa kalamullah itu kan hanya seujung kuku, diberikan kepada biliunan makhluk, diamanahkan kepada biliunan makhluk. Ilmu Allah yang hanya katanya seujung kuku dibagikan kepada seluruh makhluk, baik di bumi ataupun di luar angkasa sana. Betul. Dan katanya juga kita hanya kolilun, saeutik ewang, cara pikir ikannya. Di beureun saparapan ewang. Nah itulah. Nah makanya ke depan perlunya ada sebuah ikatan gitu, bersamaan gitu kan. Silakan pemirsa nanti yang komentar apakah ikatannya yang lebih pas itu apa gitu kan, bentuk kebersamaannya seperti apa kan gitu kan. Gitu. Karena memang kita itu kurang di kebersamaan dan kurang di komunikasi, Pak. Ya itu betul. Ya, antara baik itu. Ya itu antara kita sebagai masyarakat ataupun antara masyarakat dengan pemerintahannya begitu juga. Dan memang itu salah satunya minimnya komunikasi. Betul. Hingga terjadi mis katanya. Nah katanya juri mis teh atuh gitu. Mis kunti. Menjaga nama bedeng misteri. Itu ya, itulah. Jadi memang padahal sebuah keterangan juga sudah jelas bahwa tolabul ilmi itu statusnya ain. Betul. Tolabul ilmi faridatun ainun. Jelas tolak ilmi teh panginten parduna ain, wajib pisan gitu. Karena katanya untuk melakukan segala sesuatu itu harus didukung dengan keilmuan. Iya, betul, gitu. Pak. Melaksampeun berujung ilmu kan mikir gitu. Terus Pak. Saur eta mah kitu saur para ahli pakar gitu. Aduh. Itu panggilnya Pak. Kurang tutup lah. Siap. Kita tutup dulu dan ya mudah-mudahan dari mah kontakna ge ngopi biasa aja. Jadi teu aya bubuka. Kan ini mah mengalir saja. Betul. Gitu.